Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans di Depok, Jawa Barat diamankan polisi. Pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirene ambulans. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu aturan. Kau videokan aku kena sini atau orang sini ya. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil. Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah, udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Mulai dari itu, dari nonjok-nonjok terus nendang-nendang mobil sampai mobil kita itu ada penyok ya. Saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan napi terlibat sindikat penipuan asmara love scamming dalam rutan di Lampung. 1.200 wanita menjadi korban hingga total kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Polisi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar sindikat love scamming dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung. 137 narapidana diamankan dan dibawa ke Polda Lampung guna diperiksa. Sindikat love scamming dari dalam rutan terbongkar usai Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Impas menggelar sidak. Petugas menyita barang bukti 156 ponsel yang diduga digunakan untuk melakukan aksi love scamming. 1.200 wanita dari berbagai profesi menjadi korban dengan kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Modus pelaku melakukan love scamming yang pertama, pekerja membuat akun media sosial fake mengaku sebagai anggota TNI maupun Polri. Yang kedua, pekerja mendapatkan korban wanita. Yang ketiga, pekerja mengajak pacaran dan video call. Pekerja meminta dana penghapusan video kepada korban agar tidak menyebar ke media atau ke berita. Yang rata-rata korbannya adalah warga masyarakat yang di luar Kabupaten Lampung. Karena itu saya langsung menghubungi Kapolda dari hasil pengungkapan tersebut dan minta supaya kasus itu diungkap secara transparan. Ini juga untuk memberikan efek jerah siapapun yang terlibat termasuk pegawai kami. Selama proses pemeriksaan, 137 narapidana yang merupakan sindikat love scamming dititipkan di Rutan Raja Basa, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lebih dari 1.000 unit motor ilegal siap ekspor ke negara Afrika disita Polda Metro Jaya. 500 motor bahkan sudah dalam kondisi dipreteli untuk memudahkan proses pengirimannya. Dan berikut laporan jurnalis iNews Nata Arman dan juru kamera Fihir Fauzia. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan terkait dengan ekspor kendaraan bermotor secara ilegal, yang mana tercatat ada 1.494 unit kendaraan yang berhasil disita diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan memang ini kondisinya ini beragam. Bisa dikatakan bahwa ada 957 kendaraan bermotor ini unitnya utuh, dan juga ada 537 unit
kendaraan yang sudah dibongkar seperti ini, dipreteli. Kemudian bisa Anda saksikan juga ini berbagai spare part mulai dari mesinnya, kemudian juga dari rangka, ada pun dashboardnya, kemudian ada stang dan lain-lain. Ini sudah dilakukan pemisahan yang berfungsi untuk memudahkan ketika nanti dilakukan pengiriman ke negara Afrika tersebut. Dan untuk di sebelah sisi kiri saya ini adalah kendaraan unit bermotor yang masih utuh, yang tentunya ini masih sangat rapi, hanya kotor saja. Ini tentunya baru saja keluar seperti dari dealer gitu ya, dari rumah tempat produksi pabriknya. Dan ada juga data-data di belakang, ada barcode terkait dengan kendaraan bermotor. Namun yang jadi masalah ini adalah siapa atas nama kepemilikannya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, bahwa untuk pembelian unit sepeda motor yang ada 1.400 di sini, ini menggunakan identitas ataupun KTP palsu. Maksud kami KTP masyarakat yang disalahgunakan. Baik itu diambil secara ilegal ataupun legal. Sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pendalaman. Kemudian juga apakah dari modus penipuan ataupun kejahatan lainnya, dan memang terorganisir. Dan pihak kepolisian pun ini menduga bahwa ini merupakan sindikat dan tentunya akan terus mengembangkan dari beberapa tersangka. Dan saat ini hanya baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Ya, ini pelaku ini merupakan pembeli, kemudian juga penadah, pemilik gudang, dan juga eksportir. Kemudian jika kita bergeser lagi ke sebelah kiri, ini ada masih sama seperti knalpot yang sudah di-ecer seperti itu, sudah dipretelin. Kemudian ada mesin-mesin kendaraan juga, ada rangka. Dan jika kita lihat ini ada dua tipe merek motor besar. Maksud kami motor terbesar yang penjualan cukup besar di Indonesia. Bisa saksikan juga. Kemudian untuk di sebelah kiri juga terlihat ada kunci yang masih menggantung, pemirsa. Nah, ini artinya sudah siap untuk dijual. Dan untuk kerugian negara sendiri, jika kita kalkulasikan ketika pembelian ini secara legal, ini harusnya mendapatkan untung sekitar 150 miliar rupiah. Namun karena ini ilegal, maka kerugian negara tersebut nantinya akan terus didalami, diperhitungkan segala macam oleh pihak-pihak terkait dan juga pihak polisian, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa kembali mengungkapkan ataupun menggali siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aksi ekspor ilegal kendaraan bermotor ini. Dari Jakarta, Nata Arman Fihir, iNews melaporkan. Dalam kasus ekspor ribuan motor ilegal ke Afrika, polisi tetapkan satu tersangka berinisial WS. Tersangka merupakan pembeli, penadah, sekaligus pemilik gudang. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.